Halo semuanya, balik lagi sama saya Ahmad Ammar Ramadan di channel Ammar Ramadan. Oke, kali ini lama banget ya saya balik ke YouTube setelah sekian lama nggak ada video baru di-upload. Kali ini saya bawa Pajero Sport Dakar Limited tahun 2013. Nah, untuk ukuran tahun-tahun sekarang ya, ini mobil kan udah umur 13 tahun. Kalau ngomong waras, duit 235 juta itu mending buat beli tanah apa beli mobil. Nah, ini keputusannya agak-agak ini. Tapi saya milih ngambil Pajero Sport Dakar tahun 2013 ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kenapa saya ngambil mobil ini? Alasan saya untuk beli mobil ini adalah yang pertama, itu dari sisi ekonomi ya, antara realistis dan relate ya. Untuk harga kisaran 190 sampai 240 jutaan tuh masih worth it banget untuk mobil ini ya. Tapi tergantung kondisi dan pajak juga harus kita pikirin sebenarnya. Pajak mobil ini tuh for the information sekitar 4,9 juta. Ya, ini tahun 2013. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri itu 8 sampai 10 km untuk dalam kota, dan luar kotanya tuh 11 sampai 13 km per liter. Which is itu irit banget. Bukan irit banget sih, irit untuk ukuran mobil gede sebenarnya ya. Dan mesin 2500 cc 4D56 VGT ya kan. Nah, untuk biaya perawatan sendiri gimana sih? Biaya perawatan itu servis rutin sekitar 1 sampai 2 jutaan. Itu pun setiap sekitar berapa ya? 5.000 km lah, 5 sampai 7.000 km itu budget untuk servis segitu, karena itu udah include ganti oli ya. Untuk part kaki-kaki itu emang agak mahal, tapi kalau kita tahu bengkel buat nge-cheat itu enak banget. Oke, untuk biaya perawatannya gimana sih sebenarnya untuk mobil yang bisa dibilang udah berumur 13 tahun ya. Untuk Pajero ini servis rutin itu sekitar 1 sampai 2 jutaan untuk ganti oli, tune up dan lain-lain, sekitar 5.000 sampai 7.000 km. Oke. Terus untuk spare partnya itu melimpah dan gampang dicari karena ini mesin 4D56 tuh legend banget. L300 saja pakai. Walaupun beda secara ini ya, secara perintilannya tuh agak-agak beda lah, cuma basisnya tuh sama. Untuk ininya spare part murah, gampang dicari, di mana-mana ada, mirip-mirip sama Toyota brand sebelah. Dan yang paling penting adalah ini tuh sebenarnya bukan mobil yang murah, ini tuh kategorinya mobil mewah di zamannya, tapi worth it karena durability-nya. Yuk. Yes. Oke, kita lanjut untuk bahas interior ya. Untuk interior Pajero sendiri itu udah pakai kulit semua joknya. Ini pakai kulit semua. Ya memang kulit itu butuh perawatan ekstra. Karena apa, kalau ini lama nggak dipakai atau apa tuh nanti berjamur gitu ya. Nah, kalau perbandingannya sama Fortuner di tahun yang sama itu kan dia pakai kayak sejenis bludru ya. Itu sih tergantung selera. Kalau saya lebih suka yang kulit sebenarnya. Oke, untuk kabinnya sendiri mewah, di zamannya ini mewah banget ya. Oke, kita shoot ke interiornya, coba mas, sini mas. Nah, untuk interiornya, untuk bagian dashboard ya. Nah, oke, ini tuh menampilkan beberapa display dari konsumsi bahan bakar, terus kompas juga ada, altimeter. Terus juga ada TPMS, cuma udah nggak fungsi ya karena pentilnya udah beda. Untuk speedometer, nah itu masih simple banget. Yang penting tuh ada apa, untuk mobil-mobil tua ini tuh yang penting ada temperatur. Ini juga kita lihat ke setir, ini udah ada cruise control ya, jadi bisa nyantai kalau di tol. Ini seperti biasa, ini switch audio ya. Dan ini tuh yang paling nyebelin, Bluetoothnya ini belum bisa untuk lanjut dengerin musik. Jadi tuh dia cuma buat komunikasi, untuk terima telepon aja. Makanya untuk ngakalin buat supaya bisa musikan, saya beli kabel aux yang Type C ya. Jadi bisa enak lah, bisa tetap dengerin musik. Oke, untuk kompartemen penyimpanan sendiri di sini tuh ada 2 cup holder. Ada 2 cup holder ya. Di pintu ada 1, itu ada saku juga menyimpan barang. Di pintu 1 juga, 1, 2, 3, 4
ada 4. Di sini tuh juga bisa buat untuk simpen koin ya. Nah, ini bisa buat simpen koin. Ini laci tersembunyi, bisa buat naruh duit apa segala macam kayak. Cuma kalau di sini tuh ada tombol buat sunroof, lampu kabin. Ini juga udah ada kacanya ya, cuma belum ada lampu vanity mirror. Oke. Biasanya tuh di sini biar lebih estetik tuh ada yang buat wadah kacamata gitu ya di sini ya. Harusnya ya nih masih bisa dibikin sebenarnya. Oke. Kita pindah ke belakang. Nah. Oke. Ini untuk kabin belakangnya ya. Untuk posisi duduknya sendiri tuh ntar. Untuk posisi duduknya sendiri relax, enak ya. Walaupun ini jaraknya tuh sebenarnya nggak lega-lega banget, tapi oke lah. Ini kalau mau sandaran tangan juga bisa gini. Ini untuk 3 orang dewasa masih oke. Cuma minusnya satu, ini meja jok ke belakang kursi ini nggak bisa dimundurin boy. Ini nggak bisa dimundurin. Jadi ya udah fix posisinya segini. Cuma dia bisa rebah banget nih. Coba lihat tuh, dia bisa sampai rebah banget kayak gini, ya kan? Dia bisa rebah banget. Terus coba kalau mau lihat ke yang belakang ya, ada celana gua, sorry. Ini tempat duduknya tuh sebenarnya untuk orang dewasa nih kayak jongkok guys. Ini kayak jongkok. Jadi ini untuk orang dewasa sebenarnya agak kurang manusiawi. Biasanya yang duduk di belakang ini untuk kasta terendah di sebuah keluarga. Kalau nggak buat anak kecil deh, under 12 tahun tuh masih oke duduk di sini. Atau orang yang tingginya sekitar 150 cm masih masuk akal. Ya, nih lihat mekanisme joknya tuh. Ini dia nggak bisa dimaju mundurinnya, udah gini-gini aja udah, ya kan? Tinggal di set mau seberapa rebah. Kalau Fortuner kayaknya tuh masih bisa dimaju mundurin ya. Tapi ya oke lah, inilah yang duduk di belakang tuh dulu ya, itu para bos pasti itu. Ini depan supir. Tapi ini di bawah sendiri juga masih enak sebetulnya. Oke, jadi untuk next kalian mau bahas apa di Pajero ini? Review mobil yang udah tua lah ya. 13 tahun tuh tua. Tapi oke, kita masih ada sunroof. Ini bisa kebuka juga ya. Ini bisa dibuka juga. Cuma rawan bocor, jadi perlu diperhatikan untuk seal-sealnya begitu. Oke, yang penting tuh kalian ketika mau beli mobil diperhatikan. Jangan sampai beli mobil tuh secara emosional, tapi balik lagi diulas secara kebutuhan. Kebutuhannya tuh buat apa sih? Jadi kalian mau beli mobil tuh, katakan katakan kalian baru pegang duit 300 juta, bingung mau beli mobil apa. Intinya balik lagi, tanya lagi ke diri sendiri atau ke keluarga, kebutuhannya apa sih, saya perlu mobil buat apa sih gitu loh, keperluannya apa. Kalau untuk sekedar mengantar dari titik A ke titik B, carilah kendaraan yang nyaman tapi konsumsi BBM bagus, perawatannya gampang, bandel. Apalagi kalau kalian tinggal di daerah kayak saya kan tinggal di daerah Banyumas ya. Untuk sekedar ke dealer itu saya harus ke kota dulu yang jaraknya mungkin sekitar 1 jam. Oke. Untuk perawatan mostly ini mobil dirawat gampang banget, yang penting tuh apa? Ada duitnya. Oke. Mungkin buat para ini ya, gadun-gadun pemula, ngerawat ini tuh masih masuk banget. Kesan gagahnya, gaharnya tuh masuk banget. Kalau kalian belinya MPV yang real kayak contoh Innova tuh gede. Ganteng, cakep. Cuma dia kurang manly aja. Dia cocok untuk keluarga. Kalau kalian sendiri-sendiri tuh keluar sendirian, bawa ini tuh udah cakep banget, top. Oke. Terus yang
bagian apa lagi ya yang mau gue bahas ya? Oh, ban Pajero itu mahal. Kalau buat saya ya, itu satunya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Kalau baru berarti 4 kan, taruhlah 10 juta setengah lah sama spurring dan balancing. Cuma kalau yang budget minim ini sekedar saran dan tips aja. Kalian bisa cari ban-ban yang second, tapi yang kondisinya masih bagus, yang paling enggak 80 sampai ya 70-80% lah. Itu sebiji cuma 800.000 700.000, itu masih masuk akal banget. Untuk yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah oli-oli ya. Contoh kayak ini kan pakai oli matic. Oli matic perlu diperhatiin, oli gardan jangan lupa, oli mesin, filter oli, filter solar, itu kalian harus cek ke bengkel. Pastikan kondisinya semuanya bagus, berjalan sesuai fungsinya, normal. Insya Allah di jalan kalian aman lah, nggak akan yang gimana-gimana ini mobil. Terus yang selanjutnya itu perawatan interior kali ya, karena ini kulit ya. Kadang kalau ini tuh baunya kadang suka nggak enak dia. Apalagi kalau ada kotoran-kotoran yang tidak kita inginkan ya. Oke, ini kita bagian terakhir aja ya. Next kita bahas di video selanjutnya. Ini kita mau bahas tentang bagasi. Bagasinya tuh 2 jengkal nggak sampai. Kecil bagasinya. Ini padahal udah saya tegakin. Jadi kalau mau space lebih mending ini ditekuk aja ke depan. Kalau kalian nggak bertujuh ya, berlima katakan, ini udah cukup banget untuk touring atau kemanapun kalian bepergian keluar kota bawa barang banyak. Ini oke banget. Oh iya, untuk suspensi juga jangan lupa dipikir. Suspensi itu penting banget di mobil ini. Kaki-kaki itu utama banget, kalau enggak tuh gelodakan dia. Oke, jadi untuk mobil seharga 230 juta ini sangat worth it kalau kalian untuk personal branding. Contoh kalian baru punya usaha, kalian mau personal branding. Kalau ngambil Brio agak elah sih kan udah terlalu umum. Jadilah wong ora umum. Beli Pajero, beli Fortuner, beli Innova, tapi yang nggak tua nggak apa-apa. Tapi secara personal branding dia kuat banget. Untuk deal-dealan ketemu orang, proyek, mau bisnis, kalian lebih pede aja. Oh, kita bawa mobil gede gitu kan. Dirawat pun juga nggak bikin nangis. Oke, ini kalau ada yang mau saran-saran dan masukan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang butuh tips. Nantinya kita ke depan akan lebih aktif lagi untuk kasih tips-tips ke kalian. Oke, see you.